Bintang 5 tapi ku bukan polisi, ku buat jangan buru-buru. Jadi tahan. Wenda, lu kenapa sih Wenda? Nggak berhenti drama, Wenda. Nih, dari awal yang mulai, yang membuka, yang ngomong kalau rumah itu hasil karya, hasil uang dari bapak lu kan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, gimana nih? Ya, sudah pada tahu nggak nih kabar terbaru ya, lebih baru dari yang terbaru. Keren kali. Apanya bang yang terbaru bang? Nggak ada yang baru tentang Sarwenda dan Ruben Onsu. Ya anggap aja lah yang terbaru ya. Jadi polemik yang melibatkan Sarwenda dan Ruben Onsu kembali menjadi sorotan publik ya. Dan kali ini perbincangan ramai justru membahas isu dugaan debt collector ya, kemudian polemik nafkah anak, hingga saling buka fakta yang memicu beragam komentar netizen. Perkembangan terbaru ya, perkembangan paling anyar tergres ya. Berbagai pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat kembali memancing respon publik dan memunculkan banyak spekulasi di media sosial gitu ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Terus anak-anak malu dilihat sama anak-anak. Lu yang mulai, bahkan lu yang ngomong kasar depan anak-anak lu. Sekarang giliran LO ngeladenin, terus LO membuka semuanya. Lu seolah-olah sedih banget, drama banget. Katanya bapak-bapak yang udah meninggal dibuka-buka. Kan lu yang mulai, Wenda. Sekarang merasa tersakiti, play victim, lu mah Wenda. Perasaan si Ruben teh cuma simpel nguruskan anak-anak kayak yang diberi waktu yang anak-anak. Sama Wenda, ayo we drama cirik-cirik, gak usah cirik-cirik, kuat aja. Ini beneran debt collector bang atau di tanggal berapa ya nih kamera CCTV-nya tuh? 11 Juli ya? 11 Juli. Lebih kurang ada 5 orang. Dan datangnya jam 10. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak. Tapi kita bicara masalah debt collector yang hari ini bagi rumah Cilandak, berarti kan ini berkaitan dengan masalah tidak lancarnya kredit di bank yang bersangkutan. Ini juga kami tanyakan dengan pihak banknya itu. Ngirim ya debt collector. Mereka jawabnya adalah kapan? Dia juga heran gitu loh. Karena memang mereka merasa tidak pernah mengirim debt collector dan mereka memang mekanismenya kalau misalnya kemudian ada yang namanya itu sebuah kredit macet yang kemudian agunannya atau jaminannya akan dilelang, itu pasti mekanismenya kan tidak pakai debt collector. Itu pasti akan ada berita acara, ada surat, kemudian ada pemberitahuan lelang, ada pengumuman koran. Jadi mekanismenya seperti itu. masa iya debt collector bank resmi datang malam-malam? Coba deh kita pikir pakai logika sederhana. Pihak Sarwenda bilang ada 5 orang yang diduga debt collector datang menggeruduk rumah hampir jam 10 malam. Kesannya serem dan mengancam banget ya buat anak-anak kan. Tapi ingat, utang yang lagi dibahas ini KPR bank resmi, BCA kan, senilai miliaran rupiah. Bank gede itu kerjanya rapi dan pakai aturan hukum, bukan ngirim preman buat nongkrong di depan rumah orang malam-malam. Biasanya rentetannya itu panjang, dikasih surat peringatan, dipanggil resmi, sampai akhirnya ada pengumuman lelang. Jadi wajar kalau kita mikir, ini beneran debt collector bank atau... Tapi Ruben tetap bertanya, ayo dong kita diskusi, berapa sebenarnya uang sekolah anak-anak, berapa fix bulanannya itu biar saya tahu menyiapkannya, dan kalau ada hal-hal yang lain, kita diskusi dulu dong, jangan langsung diputuskan, saya harus bayar. Tetap nggak mau mengikuti pola itu, dia maunya seperti ini terus, ya. Dan Ruben bilang, ya mana perinciannya, ayo diskusi. Nah, karena selalu ditagih perincian, ditanya perincian kartu kreditnya juga kemana pembayarannya selama bertahun-tahun ini, dan yang hal-hal yang lain-lain itu, dan kita sudah coba bayar pokoknya aja 75 juta, dia nggak happy juga, maka sejak Januari 2026, dia tidak pernah lagi menagih
tidak pernah lagi menyampaikan perincian tentang biaya anak-anak. Karena tidak pernah menagih, tidak pernah memberikan perincian, dan tidak pernah ada diskusi, klien kami wajar kan? Kalau dia tidak mentransfer apa-apa karena dia tidak tahu mau transfernya berapa. Inilah yang dikatakan sudah tidak dinafkahi lagi. Nah, kemarin-kemarin kami sebenarnya hanya ingin kebenaran ini diungkapkan. Kami mengatakan, ya kalau memang itu salah kami mohon maaf, karena kami mengatakan buat apa kita bayarkan kalau anak-anak aja pun tidak pernah diberikan waktunya. Kan begitu, itu yang kami sampaikan. Kami sampaikan lagi, kami menunda untuk membayarkan hal itu supaya dia juga melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan anak-anak. Ini sebenarnya kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat untuk tidak memojokkan siapapun. Ini adalah kalimat untuk tidak menjatuhkan siapapun. Kami khawatir kalau fakta ini naik ke permukaan, nanti ada orang yang tersakiti. Katanya gitu guys, mengapa ini faktanya belum diungkap? Karena takutnya akan tersakiti, mungkin akan menyakiti pihak dari Sarwendah kali ya gitu. Nah ini kita lihat lagi guys. Antara nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Antara nyaman sama main aman kan main aman itu beda tipis. beda tipis ya. Benar. Cari kenyamanan dan cari aman itu beda tipis. Ada ya modelan laki-laki yang disanjung-sanjung dan dipuja-puja kayak dia ini ya. Ada sih sebenarnya, ya. Cari kenyamanan dan cari aman itu beda tipis. Sekarang gini aja. Siapa yang suka ada telepon masuk di HP misalnya nih ya, kita aja. Kalau ada telepon masuk dari penawaran kartu kredit lah, penawaran dari pinjol lah, dari nomor yang tidak dikenal lah, itu merasa nggak nyaman, bener nggak? Ya, aku jujur nggak nyaman. Ya kalau bolak-balik telepon-telepon. Lah ini bukan hanya ditelepon, tapi didatangi sama debt collector. Ya, otomatis dia merasa nggak nyaman di rumah itu. Karena hutang bukan hutang dia, bukan atas nama dia, tapi dia yang harus didatangi. Ya nggak tahu kenapa dia yang datangi, mungkin karena debt collectornya tidak menemukan di mana orang yang mereka cari kan gitu ya. Nah kita nggak tahu. Ya, berarti perasaan Sarwenda itu rumah itu sudah nggak nyaman lagi buat dia dan anak-anaknya tinggal. Akhirnya dia keluar dari rumah itu. Sekarang muncul narasi, ya cari kenyamanan atau cari aman. Terus cari amannya maksudnya kayak mana gitu ya? Jelaslah merasa tidak nyaman dia kalau didatangi debt collector. Apalagi datangnya tengah-tengah malam. Kalau aku aja gitu udah ada laki-laki modelan kayak gini ya. Tuh gimana guys? Dari isi rumah dari awal isi. Dia bilang setiap podcast undang dia, isi rumah dari awal semua dia yang isi, pakai uang dia. Ternyata terbongkar lagi, nggak tahu diri kan. Nanti bilangnya net ngurusin hidup dia, padahal dia. Kalian lihat di YouTube Intense, ternyata ada bukti pembayaran dari lift, AC, furnitur, itu total hampir 4 miliar guys, 4 miliar loh. Uang ke Ruben ya. Wah, ini kita lihat lagi guys. Rumah aku, tuh rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngechat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Tuh dia yang mengisi. Keluarga Richardnya ditanya, apa perannya dia? Dia bilang bahwa isian rumah itu saya, betul tidak? Kenapa dia harus menyampaikan sesuatu yang itu bukan perannya gitu loh? Kenapa dia harus menjatuhkan Ruben? Gimana Bapak pengacara, fakta atau hoax katanya? A few moments later. Dan Wenda juga banyak loh yang Edisi makanan omongan sendiri. Gimana Bapak pengacara tuh? dihasilkan juga buat rumah itu. Banyak loh yang Oke, teman-teman, ini saya potong dulu videonya. Jadi pada segmen pertama saya ingin mengulas sedikit dulu gitu ya. Jadi tadi netizen menyoroti polemik yang semakin memanas antara Sarwenda dan juga Ruben Onsu ya. Pembahasan diawali dengan kritik kepada Sarwenda yang dinilai memulai berbagai pernyataan di ruang publik, namun kemudian dianggap merasa menjadi pihak yang paling tersakiti. Selanjutnya perhatian tertuju pada isu dugaan kedatangan debt collector ya ke rumah pada malam hari ya, ke rumah yang bersangkutan ya, bukan ke rumah Anda atau ke rumah saya tentunya.
Netizen mempertanyakan ya kebenaran klaim tersebut karena menilai mekanisme penagihan kredit perbankan ya itu umumnya dilakukan ya melalui SOP gitu ya, standar operasional prosedur, kalau nggak salah begitu kepanjangannya ya. Jadi prosedurnya itu resmi gitu loh, bukan dengan mendatangi rumah seseorang pada malam hari. Nah ini kan juga agak aneh gitu. Dan tadi juga netizen membahas ya mengenai ulasan Ruben yang disebut menghentikan transfer nafkah anak ya. Jadi apa namanya itu, nafkah anak itu dihentikan pengirimannya. Nah, menurut penjelasan yang dibahas tadi ya, Ruben itu mengaku tidak lagi menerima rincian kebutuhan anak. Sehingga Ruben memilih menunggu adanya transparansi gitu ya sebelum kembali melakukan pembayaran. Sementara itu di sisi lain teman-teman ya, ada pula netizen yang menilai ya rasa tidak nyaman Sarwenda akibat isu debt collector itu ya dapat dipahami lah. Dan sepanjang video yang sudah kita saksikan ya berbagai pendapat saling bertentangan ya sehingga ya memunculkan pro dan kontra di kalangan di kalangan netizen gitu ya. Lanjut. Hasilkan juga Banyak loh yang dihasilkan juga buat rumah itu katanya. buat rumah itu. Ya, jadi dia juga bekerja. Gimana nih faktanya guys ya? Atau mungkin ada updatean dia nggak tahu atau gimana gitu ya? Ada cerita yang mungkin pengacara ini nggak tahu atau gimana gitu ya? Nah, mungkin kalian punya komentar. Nah ini kita lihat dulu ya. Kalian tahan dulu komentar kalian, reaksinya ya. Ada info apa lagi nih kira-kira gitu ya? Aku salah kalau setiap lihat si Jordi gitu ya. Kalau yang live tuh kayak aduh kasihan, kenapa lihat tuh ya, kena batunya dia ya, kena terseret juga ya tuh. Emoticon semua guys. Guys, ini aku serius nanya, tiap dia live masih emot semua lah. Ini perbuatan kalian kah katanya gitu ya. Aduh. Orang mau nanya produknya, ini mah emoticon semua. Bener-bener ya aku kata netizen itu ya. Panik nggak tuh ya? Sarwenda dan Giorgio Antonio Kaget. Giorgio berjanji kepada para pendukung setia mereka, Sergio asik, untuk segera kembali aktif lewat berbagai kegiatan dalam waktu dekat, termasuk melakukan live bersama lagi. Kira-kira nanti live-nya akan seperti apa? Wah, nanti akan ramai lagi kah? Kita tunggu ya gebrakan baru dari Sarwenda dan CS-nya gitu. sudah bersiap untuk melakukan siaran langsung bersama lagi setelah sempat vakum dari media sosial. Tapi aku maaf ya, di sini kok nggak ada si Manda ya, yang mulutnya rada-rada yang bikin kita kesal. Sebenarnya sih yang bikin kesal kita tuh ya itu si Manda ya, yang bikin geram, yang makin panas situasi gitu kan. Kabar kembalinya mereka dikonfirmasi langsung oleh Giorgio Antonio setelah ia muncul kembali untuk memberikan klarifikasi mengenai kondisi hubungan mereka. Keduanya sengaja mengambil waktu istirahat sejenak dari media sosial untuk menikmati waktu berkualitas bersama di luar sorotan publik. Tuh kan. Nah ini ada lagi. Sarwenda tidak kuasa menahan tangis saat bahas anak. Saya akan berusaha menafkahi mandiri anak-anak saya. Semangat Mamio. Mamio pasti bisa kok menafkahi anak-anaknya secara mandiri tanpa harus drama lagi. Toh dari setengah jam live-nya aja itu bisa dapat 200 juta. Masa nggak bisa? Masa harus sedih terus? Daripada harus selalu mengharapkan nafkah dari seorang pria yang disebut Cong. Gimana guys ya? Iya ya, kalau misalnya tadi penghasilannya 200 juta... Wah itu ya lumayan guys ya, nggak perlu minta sama orang, tapi dia sudah ya sebulan bisa berapa miliar itu kan. Netizen apa sih kalian tek-tekin aku di video ini? Coba aku penasaran apa sih di video ini, coba kita lihat dulu. 250 Terus dapat yang lain lagi. Ketawa nih. Screen. Apaan sih? Kamu ngapain? Fokus dong
Fokus dong. Fokus. Ngapain tuh? Oke, saya potong lagi untuk yang kedua kali ya. Ini adalah segmen keberapa nih? Kedua ya. Dan ini merupakan video penghujung ya. Jadi netizen kembali membahas pernyataan mengenai isi rumah yang sebelumnya diklaim merupakan hasil usaha Sarwenda. Pernyataan tersebut diperdebatkan karena dinilai berbeda dengan penjelasan dari pihak kuasa hukum yang ikut disorot oleh netizen dalam video yang baru saja kita saksikan ya. Dan selanjutnya pembahasan bergeser ke aktivitas media sosial Gio gitu ya, yang disebut akan kembali aktif melakukan siaran langsung bersama setelah sempat vakum. Banyak netizen memberikan beragam komentar mengenai kemungkinan ramainya kembali aktivitas tersebut. Dan di akhir video, perhatian netizen maksud saya, kembali tertuju kepada Sarwenda yang tampak menangis ketika berbicara mengenai usahanya dalam menafkahi anak-anak mereka secara mandiri. Sebagian netizen memberikan dukungan dan semangat, sementara itu sebagian lainnya justru menilai Sarwenda sebenarnya memiliki penghasilan yang sudah cukup gitu loh, sehingga tidak perlu terus menampilkan kesedihan di hadapan publik gitu ya. Jadi tidak perlu menjual kesedihan atau dengan istilah kerennya itu playing victim gitu ya, macak menjadi korban. Kemudian video ditutup dengan ajakan kepada penonton untuk menyampaikan pendapat masing-masing di kolom komentar ya. Silakan teman-teman menyampaikan pendapat di kolom komentar. Ya, demikian dulu teman-teman ya. Dari saya, sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.